Indonesia. Hampir setiap tahun pelaksanaan PTSL ini selalu makan korban, dalam tanda petik ya korbannya. Jadi kalau tidak kepala desa, perangkat desa, atau panitia pelaksananya. Nah, ini ada catatan dari tim redaksi CNN TV yang menyebutkan tahun 2016 ada 1 kepala desa yang masuk bui. Lalu di tahun 2017 rekornya bertambah jadi 4 kades, dan begitu terus ini di tahun-tahun berikutnya. Dan tahun ini baru saja Kades Planting Sari yang kemudian langsung dibekuk oleh tim Saber Pungli. Selain itu juga ada kasus serupa di Desa Suko, Kecamatan Sukodono, yang saat ini sudah proses penyidikan di Kejaksaan. Nah, ini yang rasanya perlu kita bicarakan hari ini. Sebenarnya di mana sih persoalan program PTSL ini sehingga kok seakan-akan menjadi pintu masuk bagi para kades ini untuk ke dalam penjara. Dan bahasan ini yang akan kita bicarakan hari ini dalam Prime Time. Tamu saya hari ini luar biasa, ada 2 orang yang punya pengetahuan lumayan atau malah bahasanya bagus ya untuk soal desa. Ada Cak Kasmuin, beliau adalah Direktur Center of Participatory Development Sidoarjo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabar? Sehat. Alhamdulillah. Lakoni. Dan yang satu lagi ini legislator PKB, masih muda, tetapi ya mungkin karena masih muda itu biasanya ide dan gagasannya itu anti mainstream, karena itu selalu jadi yang beda dari yang lain. Assalamualaikum. Ya, ini yang akan kita bicarakan. Tapi saya ke Cak Kasmuin dulu ya, Gus ya. Ya, Cak Kasmuin ini biar pemirsa kita tahu. Ya. PTSL ini perusahaan apa ini? PTSL ini. Saya sendiri tadi juga bingung ya. PTSL yang diucapkan oleh moderator kan pendaftaran tanah sistematis terpadu. Pendaftaran tanah sistematis lengkap. Sistematis dan lengkap. Ya. Berarti sudah sistematis dan lengkap. Pendaftaran tanah ini kalau dalam bahasa legalisasi pertanahan itu kan sama dengan melegalisasi atau melegitimasi kepemilikan tanah gitu ya. Berarti di situ outputnya adalah membuat surat kepemilikan terhadap tanah. Bentuk konkretnya adalah SHM-nya tanah gitu. Kalau tanahnya Gus Wawan itu dulu kan tidak selalu SHM ya. SHGP dulu yang banyak. Banyak tanah. Banyak kemarin dijual pakai kresek gitu. Jual tanah-tanah nggak laku. Berarti ukurannya meter kubik ya. Di sini Mas Budi, saya pikir ini kan kesinambungan dari program nasional PRONA dulu ya. Yang kebetulan saya juga pernah ikut berpengalaman dalam pelaksanaan PRONA di tingkat desa. Ya. Waktu itu saya dapat jatah 350 bidang PRONA dan 100 bidang PRONA UKM. Ya. Itu ada PRONA UKM. Ya. Itu program nasional yang dibiayai secara keseluruhannya dari tingkat nasional. Ya. Dari programnya gitu. Akan tetapi di situ juga harus
harus dipahami banget. Ini nanti ada korelasinya dengan PTSL tentang pembiayaan. Artinya bahwa gratisnya biaya Prona pada saat itu adalah gratis ketika masuk loket. Jadi melengkapkan persyaratan itu masih tugas atau kewajiban dari para pemilik tanah. Karena kebiasaan aja kita dapat bagian tanah dari orang tua, belum kita resmikan hibahnya. Kita beli masih sebatas persaksian di tingkat desa. Padahal kan tindak lanjutnya harusnya lebih banyak, harus di AJBK, harus di apa kan gitu harusnya. Ya. Nah itu kan pada saat-saat masal Prona seperti itu, hampir 100% itu kondisi persuratan yang harus didaftarkan itu masih harus mengkondisikan banyak biaya, masih butuh AJB, masih butuh, kalau nggak ada begitu murni miliknya sendiri ya paling tidak fotokopi dari letter C-nya desa dan sebagainya. Di situ ada matre, ada apa dan sebagainya. Ini saya singgung kenapa? Ini berkaitan dengan pembiayaan PTSL. Ya. Apakah di PTSL yang sekarang itu ada patokan dana 150.000 itu sudah termasuk berpikir tentang pembiayaan yang seperti itu? Itu ketika saya jadi ketua pelaksananya Prona di tingkat desa pada saat itu, saya sampai 500.000, itu sisanya hanya 70.000, 80.000 untuk masing-masing. Jadi kesepakatannya masing-masing peserta itu meletakkan di panitia uang 500.000 berbeda. Itu saja habisnya. Masih untung ya tapi. Iya. Itu saja habisnya. Itu ada yang sisa, kita sudah perjanjian. Nanti masing-masing bidang itu pada saat penyerahan sertifikatnya itu diberikan uraian. Habisnya sampean kemarin, patoknya sampean itu habis sampai 11. Ada loh satu bidang tanah yang sampai habis 11 itu ada 11 patok. Itu kan di luar antisipasi kita. Nah, pembiayaan itu di PTSL ini apakah sudah termasuk itu terantisipasi oleh program dalam pembiayaan itu sehingga dana yang 150.000 itu bisa ini agak-agak jauh ya dari bagaimana definisinya PTSL, tapi paling tidak PTSL, Prona dan sebagainya adalah satu gerakan dari pemerintah, dari negara untuk bagaimana masyarakat ini lebih tertib, lebih aman, lebih tenang dengan memiliki sertifikasi untuk legalitas kepemilikan tanahnya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Hanya memang perlu dipikir sekarang kalau ada polemik-polemik yang seperti tadi diperlukan oleh saudara moderator itu kan perlu kita pikir apanya ini yang jadi kekurangan. Ini jelas, gitu kan? Hampir tiap tahun ini mesti ada kepala desa yang bermasalah hukum dengan ini. Sebenarnya kalau menurut jenengan persoalannya ada di mana sih? Kenapa kok kemudian sampai itu? Atau karena faktor itu tadi? Saya pikir itu juga itu juga yang perlu dipikir lebih matang. Karena kalau saya melihat estimasi biaya 150.000 gitu ya, itu kan terlalu minim dari pengalaman yang kemarin dengan program Prona yang seperti itu. Terus ada lagi yang kita abai, itu adalah ini budaya kita. Kalau saya ketemuan Cak Ludi paling enggak itu ya rokok kebiasaannya Cak Ludi kita suguno walaupun kata paring nol Cak Ludi misalnya gitu paling tidak seperti itu. Untuk ada orang ukur yang waktu itu ya jam 7 pagi 2 orang datang didampingi perangkat desa 2 orang, dari panitia ada 1-2 orang sampai nanti jam 9 malam. Kalau itu tidak ada alokasi biaya, tegakah kita sebagai orang desa, orang kampung itu membiarkan mereka untuk tidak diajak makan bakso, tidak diberikan rokok misalnya loh itu. Gus, ada nggak memang biaya tadi? Sudah masuk nggak? Pertama saya sepakat kalau PTSL itu perusahaan mana PTSL ya.
ya guyon. Pertama 2016-2017 itu memang terjadi kasus. Menurut saya itu karena pola paham Ya, oke. yang dialami oleh bapak-bapak kepala desa dan semua pihak. Seingat saya, semoga saya nggak salah, 2018, 2019, 2020 nggak ada kasus tentang PTSL. Oke Gus, saya pikir nanti ini akan lebih menarik, tapi kita akan bicarakan Siap. setelah yang satu ini. Tetap di Prime Time. Baik, terima kasih Anda masih di Prime Time dan kita akan lanjutkan perbincangan yang sudah mulai mengarah atau menggaruk ke bagian yang gatel ini tadi. Saya ke Gus Wawan tadi setelah apa yang disampaikan Cak Kasmin ini dananya ini memang sudah dimasukkan atau belum? Karena apa ini? Dana yang lain-lain itu tadi apa sudah termasuk di 150 itu Oh. tadi? Jadi di dalam 150 itu ada beli patok, ada beli materai dan sebagainya. Yang itu memang menurut saya Ya. tidak masuk pada wilayah yang sekarang sedang bermasalah. Ya. Jadi konkretnya begini. Pertama yang perlu saya perjelas bahwa 2018, 2019, 2020 setahu saya nggak ada kasus tentang PTSL. Ya. 2016, 2017 itu ada kasus memang murni menurut saya karena pola paham. Dan hari ini 2021 terjadi kasus lagi, kayaknya pada persoalan itu juga. Saya nggak tahu ini yang terjadi yang salah di mana, tetapi yang jelas kesalahan apapun hari ini yang terjadi maka sistemnya harus diperbaiki terus supaya tidak terjadi semacam ini, sehingga 2019 itu sempat terjadi penolakan PTSL oleh bapak-bapak kepala desa ini. Karena takut. 2019 Ya, meskipun tidak formal, tapi banyak yang enggak, wes aku enggak karena takut kekuatan salahnya kalau saya enggak mungut, seandainya ternyata pamongku yang mungut karena memang dikasih oleh pihak pemilik tanah yang menjadikan sebuah kewajaran di desa, tapi tetap salah. Pertama bahwa kerjanya teman-teman PTSL yang di desa itu memang menurut saya kerja keras. Mereka bisa dikatakan ya tidak euforia ya, tapi bisa dikatakan 24 jam mereka kerja tentang itu. Nah, persoalan segala macam hal yang dimaksud gratis dan di cover dengan 150 ini langsung tutup poin aja ya. Tidak pada persoalan urusan waris. Nah, sekarang yang problem adalah urusan waris. Waris ini umum bahwa minta tanda tangan ke ahli waris yang punya tanah seandainya tanahnya sudah lepas dan sebagainya, seandainya begitu, itu butuh biaya. Kadang ada orang yang nggak mau teken kalau nggak pakai uang, ya, dan itu umum. Ada lagi yang apa istilahnya ya, yang ahli warisnya seandainya kita lagi di Sidoarjo, ahli warisnya di Jombang, ya kan? Dia pemilik tanah nggak mau tahu, pokoknya urusno Pak Lurah, urusno Pak Pamong, urusno Pak Cari. Ya nggak apa-apa seandainya begitu ya. Datanglah dia ke Jombang sana dengan segala macam resiko yang ada, ya otomatis bensin dan sebagainya. Ketika nyangoni atau ngasih uang saku ke ahli waris yang ada tanda tangannya, mungkin kepala desa dan sebagainya menurut saya tidak salah, karena untuk ahli waris itu. Ya, tapi ketika dapat bensin, dapat uang lelah dari urusan yang semacam waris kayak ini tadi, ini yang sekarang menjadi problem. Meskipun ini bukan masuk ke wilayah PTSL-nya, bukan wilayah kegratisnya, tetapi tetap terbentur undang-undang bahwa perangkat desa tidak bisa menerima pendapatan lain yang di luar pendapatan yang resmi, yang sah di APBDes ya, otomatis ya, sehingga masuk istilah gratifikasi atau suap. Itu jelas juga gitu. Meskipun ngurus waris gitu. Tetapi pihak panitia PTSL juga kesulitan ketika katakan ditarget sampai tanggal 20 November baru selesai dia dikasih oleh BPN. Pemilik tanah ngurus sendiri warisnya, nggak bakal selesai biasanya. Yang selesai dititipkan kepada perangkat desa yang tahu bagaimana caranya menyelesaikan gitu.
Ada desa yang nggak mau tahu tentang semua itu. Pokoknya aku daripada salah, pokoknya urus-urus sendiri. Yang nggak selesai bener. Ditambah lagi yang nggak selesai dulu tim sukses kepala desanya, Pak Lurah. Aku sama tinggal biar ewangi. Repot Pak Lurah, repot Pak Pamong, repot Pak Cari. Ya, ketika dibantu ada transportnya, ada uang lelenya, ini menjadi salah hari ini. Nah, siapa yang salah hari ini aku kurang tahu, kurang bisa menyimpulkan. Tetapi yang jelas harus ada pemahaman lagi yang spesifik, yang lebih detail, karena jangan sampai terjadi bapak-bapak kepala desa dan perangkat desa ketakutan lagi dengan PTSL ini yang dulu karena 2016 2017 terjadi hal semacam ini sehingga 18 19 banyak yang ogah-ogahan Pak Kepala Desa. Ya. Nah, sekarang Tompo Asli kan sempat ramai juga waktu 18. Iya, sekarang terjadi lagi dan saya sudah mendengar lagi bahwa mulai agak ogah-ogahan lagi sekarang ngurus PTSL karena begini dan sebagainya. Ya, ya. Nah, saya tidak ngomong tentang Suko dan Kelanting Sari misalnya ya, di ranahnya ya, ini sudah teman-teman APH ya. Tetapi yang jelas ada perlu pemahaman bersama bahwa ketika ngurus kayak gini, ini masuk hal yang salah apa tidak? Ngurus waris. Cakas mungkin seandainya punya tanah, perlu ahli waris, orangnya ada di Jombang, ngurus sendiri, kira-kira yang ngurus saya enggak. Pak Pamong, aku titip ya urus, kira-kira begitu. Ya, kalau yang tadi kan pengalamannya bahwa nolnya itu ketika berkas masuk loket. Iya, kalau itu ya. Pada saat itu bisa nggak itu dilakukan? Bisa nggak dilakukan, artinya ahli waris, urusan waris ini tadi nggak masuk ke urusan panitia ini, atau tetap sama seperti itu tapi kesepakatannya boleh-boleh saja begitu? Ya, alhamdulillah kalau di pengalaman saya pada saat itu tidak ada masalah, dan kebetulan memang nggak ada yang sampai lurus-lurus jauh dan sebagainya gitu ya. Hanya di situ aja. Cuman memang ada bahwa waktu ekstra yang harus kami lakukan, terjadinya persengketaan batas dengan saudara dan hampir setiap malam kita datangi. Ya sudahlah, pendekatannya ya pendekatan itu regulasinya. Nah, regulasinya kan belum angkanya ya, belum ditentukan angkanya. Kalau corona nggak ada. Ya. Jadi tapi itu pun juga kami tidak mengambil fee atau tambahan dari soal itu, bukan. Ya. Membengkakan itu terus terang aja lebih kepada budaya kita, kearifan lokal. Saya nggak mungkin nggak mungkin lah, misalnya saya main ke rumah Mas Wawan atau Mas Wawan main ke rumah saya, walaupun kebiasaan saya Mas Wawan selamat dan sebagainya nang itu wes soal ini itu nggak ada nilainya gitu loh ya. Tapi tetap aja kalau sudah kedatangan teman saudara atau cucu petugas atau apapun itu, kita itu nggak dientong diurus istilahnya gitu ya, dengan ngajak. Ya tadi saya umpamakan jam 7 pagi sampai jam 9, jam 10 malam masih ngubur, terus nggak belikan minimal nasi bungkus dan sebagainya lah. Kalau itu bisa longgar dengan waktu corona, ya, kemudian itu nggak ada sama sekali pada porsinya PTSL, yang ini menjadi polemik juga sumber. Berarti regulasinya dong Gus yang begitu ya? Ya, berarti regulasinya yang kurang luas atau seperti apa sehingga kemudian menjadi jebakan bagi banyak orang. Saya tidak berani ngomong regulasinya karena terlalu gegabah ya. Tetapi yang jelas memang bahwa pakemnya itu menerima pendapatan lain di luar resmi itu salah. Itu memang sesuatu memang hari ini. Ya. Ini antara budaya paternalistik atau budaya seperti yang disampaikan oleh Kakak ini tadi, hormat tamu, hormat orang yang sedang ditolong. Tapi satu sisi hormat ini salah secara hukum bagi perangkat atau pejabat desa yang sedang bertugas. Jangankan begitu, kita hari ini minta tolong KTP ngasih uang 20.000 aja salah kok. Seandainya ini ya, itu aja salah kok. Nah, apakah regulasinya, saya kurang nggak berani terlalu tergesa-gesa untuk mengatakan regulasinya salah. Tetapi harus ada solusi. Ya, harus ada solusi. Pertama, pemahaman bersama bahwa mana letak salah, mana letak tidak, dan solusi bahwa apa yang harus dilakukan.
Itu. Jadi bukan semata-mata karena faktor regulasinya, karena faktanya ketika corona dulu nggak masalah, tetapi sekarang justru malah banyak masalah. Contoh gini Mas, kenapa tingkat saya nggak berani tergesa-gesa mengatakan regulasinya salah? Waris itu tidak masuk wilayah PTSL, wilayah gratis. Tidak. Sama kayak pajak. Ya. Tidak. Boleh ini waris diurus dengan di luar PTSL. Ya, itu pemahaman saya. Ya. Tetapi satu sisi berbenturan dengan pejabat desa tidak boleh menerima hal yang lain selain yang resmi. Maka mungkin minta tolong ngasih uang apa? Nah, kan nggak boleh juga itu. Ya. Repotnya di situ. Ya. Oke. Kita lanjutkan nanti. Ini tadi kita sudah diagnosa ya ini persoalannya. Ya. Tinggal kita cari ini resepnya apa, Ya. formulanya apa. Tetap di Prime Time. Terima kasih masih di Prime Time, dan tadi kita sudah cari, kita gali, kita kupas soal apa sih kemudian sumber masalahnya di situ, dan sekarang sepertinya kita mesti cari juga bagaimana solusinya. Kemarin Gus Wawan Jasmin, Pak Wabud sempat ngeluarin statement bahwa ini program nasional, jangan sampai ini harus sukseskan, tapi jangan sampai kemudian ada kepala desa yang harus jadi korban. Dan kalau kemudian yang seperti penjenengan katakan tadi, kepala desa akhirnya menarik diri, masyarakat yang ingin jadi korban Ya. karena dia tidak bisa menikmati fasilitas layanan ini. Terus harusnya seperti apa? Saya tadi sudah sempat tanyakan regulasi yang salah, jangan belum berani sampaikan. Terus di mana kemudian dan harus seperti apa permasalahan ini harus diselesaikan? Pertama, jelas ya bahwa saya hormat kepada bapak-bapak yang mengurus PTSL, bapak ibu yang mengurus PTSL, yang artinya yang menjadi panitia. Ya mungkin yang paling real hari ini bahwa dibentuk dikeluarkan keputusan tentang panitia itu boleh menerima honorarium dari APBD dan sebagainya, itu boleh. Artinya ada pendapatan yang lebih dari mereka sehingga mereka tidak merasa, beliau-beliau itu tidak merasa rugi atau tidak merasa iri ya, atau ada ganti lelah ya, ada ganti lelah dengan hal yang lain. Dan juga disepakati bahwa waris ini ada di mana? Ya ada di luar program PTSL, ataukah waris ini ada di dalam program yang harus gratis dari PTSL? Ya. Kalau memang 150.000 itu dibuatkan diskresi, Ya. artinya kebijakan khusus boleh beli patok dan sebagainya, Ya. atau dikeluarkan itu tentang waris, dikeluarkan diskresi bahwa untuk waris boleh, atau untuk waris di luar program PTSL, Ya. silahkan mau pakai pihak ketiga, mau pakai jasa siapapun, boleh dengan biaya yang otomatis sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Itu boleh. Atau mau sejak dini diumumkan oleh BPN bahwa tahun 1 tahun selanjutnya nanti, katakan 2022, nah ini terlambat, kalau sekarang udah bulan Oktober, 2023 PTSL-nya akan desa ini akan sebatas sekian bidang. Maka mulai hari ini sudah persiapan, ketika program PTSL-nya turun, sudah yang namanya berkas sudah lengkap, sudah selesai semua, Ya. diberikan kepada PTSL, otomatis berlaku. Yang boleh adalah 150.000, yang boleh adalah gratis di BPN dan sebagainya. Waris dan segala macamnya sudah selesai. Ya, Tidak dari masuk sisi pada proses usaha ya. ini. Ini beberapa solusi yang saya juga kurang tahu apakah akan tepat, tetapi harus dibicarakan bersama, baik dengan APH-nya, entah kepolisiannya, entah kejaksaannya, Ya. dengan paguyuban teman-teman kepala desa, dengan Pak Bupati, Wakil Bupati atau dinas BRD-nya, dengan DPRD-nya, menjadi satu visi, jadi satu kesamaan bahwa di mana letak tidak bolehnya, di mana letak boleh mencari solusi. Ya. Nah, kurang lebih gitu. Kemarin Pak Wabud sempat sampaikan bahwa Pemkab sudah alokasikan anggaran 2-3 M kalau tidak salah untuk mendukung
program PTSL ini Untuk diletakkan di mana itu? Itu setahu saya, kurang tahu ya yang dimaksud Pak Wagub di mana, tetapi setahu saya itu yang dimaksud adalah membackup BPN seandainya kurang tenaga, kurang computerized-nya, kurang alat ukur dan sebagainya supaya mempercepat untuk BPN-nya, bukan untuk masyarakatnya, bukan untuk desanya, untuk BPN-nya. Nah, hari ini yang harus terjawab adalah honornya para panitia sekaligus kepala desanya otomatis. Pak, ngurusi COVID dapat honor, Pak. Dapat honor. Ngurusi PTSL harus sama dong. Oh, PTS COVID itu darurat, sama. PTSL juga darurat, harus segera selesai, gitu kan, darurat itu namanya. Artinya boleh dong mengeluarkan honor, dan menurut saya regulasinya juga memungkinkan ya, seandainya program 6 bulan, honornya per bulan sekian. Kalau kurang ditambah dengan regulasi yang sekian, itu sudah sangat mengurangi lah keresahannya, keruwetannya yang di desa. Selain faktor waktu tadi. Iya, selain faktor waktu tadi ya. Terus yang kedua harus dipilah betul. 2 tahun atau 1 tahun sebelumnya harus dipastikan bahwa yang ikut PTSL, yang dapat jatah PTSL desa ini sekian bidang, sehingga punya waktu yang agak panjang, sehingga mungkin Pak Kepala Desa atau panitia bisa, Pak, waris Muiki Abdul untuk Kalimantan. Nah, tolong, tolong selesai kontak waktu sanggulan tuh. Karena nggak bisa selesai cepat kecuali dengan duit, kalau urusannya kayak gitu itu. Nah, kan mungkin sepakat atau ada pendapat lain tentang hal ini? Kayaknya bukan pendapat lain ya, ada kemiripan secara substansial. Hanya mungkin mengistilahkan dan mungkin nalarnya atau penjabarannya yang agak berbeda. Kalau tadi Gus Wawan menyimpulkan bahwa kita tidak berani gegabah untuk menyalakan regulasinya, misalnya dengan fokusnya ke ketentuan 150.000-nya misalnya gitu ya. Nah, saya lebih apakah tidak mungkin misalnya ada analisa dari para pelaku, para pelaksana di tingkat kabupaten, tingkat desa itu berdiskusi bersama yang kemudian merekomendasikan ke atas misalnya begitu, untuk meninjau bagaimana 150.000 itu yang kurang pas ini, yang kurang ini misalnya begitu. Termasuk biaya kearifan lokal tadi. Nah, termasuk apakah itu bisa dianu dan batasannya seperti apa dan sebagainya, ini kan perlu ada bimbingan yang seperti itu. Jadi 150.000 saya pikir itu juga dibikin oleh pemerintah kita yang insya Allah juga bukan harga mati. Artinya kalau ada aspirasi masyarakat dengan pengalamannya, mengalami kesulitan di sana sini tentang batasan itu, besar volume atau besarannya itu, mungkinkah itu bisa diperbaiki? Atau kalau lama memperbaiki, bisakah ada tadi yang disinggung Gus Wawan, dana-dana penyanding? Ya, kalau dari kabupaten itu bisa support kinerja karena tumpukannya di BPN untuk supaya tidak macet ya dan bisa berjalan, disupport itu misalnya begitu. Kenapa yang di desa? Nah, kemacetan di desa maka bisa disupport. Atau paling tidak disupport dengan satu, apakah itu instruksi bupati atau surat bupati atau apa misalnya, yang bisa berkoordinasi dengan para penguasa untuk pengelolaan keuangan dan sebagainya. Oh, bisa dialokasikan untuk dukung ininya misalnya gitu kan, bisa dukung ininya, karena memang sharing dana dengan di desa banyak dana, kabupaten banyak dana, pusat banyak dana, itu memang saya pikir bisa sharing untuk itu. Itu satu hal gitu. Yang kedua, solusi paling mendasar menurut saya, ini pengalaman dari berbagai polemik yang terjadi setiap program-program penting yang dijalankan sampai tingkat bawah, sampai dengan seperti kemarin ya, penanganan COVID-19 dan sebagainya, banyak polemik juga kan yang seperti itu. Kesimpulan saya kok satu ya, sangat-sangat minimnya pemberdayaan dan sosialisasinya. Pemberdayaan dalam arti menempa para pelaksana itu bisa lebih cekatan, lebih cakap, pelaksana sampai di tingkat bawah. Kemudian pemberdayaan itu tentang pemahaman yang akhirnya bermuara pada tadi yang disampaikan Gus Wawan.
Jangan sekarang ada PTSL ini kita baru berpikir untuk bagaimana menyuruh orang-orang untuk mengkonkretkan kepemilikannya, misalnya begitu. Sudahlah, siapkan sekarang, kapanpun PTSL-nya ada, itu. Nah, kalau perlu ada buku-bukunya untuk itu. Yang sudah dapat hibah, ayo nanti cepatkan sampai dengan notaris atau sampai mana misalnya gitu. Artinya bahwa kalau PTSL di desa Anda itu datang, Anda sudah tidak ada masalah untuk mengurus ini lagi. Saya pikir kan itu solusi-solusi. Jadi lemah kita itu sering banget terjadi itu karena pemberdayaan dan sosialisasi. Ini sangat-sangat kurang dari semua. Asal jangan mikir solusinya itu kita koordinasi sama APH, jangan ditangkap loh Pak. Ya, kan itu solusinya. Nanti kita bicarakan itu Gus. Saya pikir yang pemirsa kita juga pasti juga punya solusi soal itu, dan kita nanti akan bicarakan lebih lanjut soal PTSL ini. Termasuk kemarin ada yang bicarakan bahwa ini ada permainan politik lokal desa juga. Nanti kita akan lihat itu, tetap di Prime Time. Selesai kan? Masih di Prime Time dan kita akan lanjutkan perbincangan kita soal PTSL. Saya mau lempar aja deh, ini mestinya sesi terakhir ini, tapi saya masih ada satu pertanyaan, saya lempar aja. Ini ada yang mengatakan bahwa kenapa sih kok PTSL ini selalu jadi persoalan, selalu muncul itu, ini karena pengaruh ada politik lokal di desa, sehingga kemudian dilaporkan dan jadi masalah hukum. Rizwan atau Bapak Ketua Komisi A? Saya politisi masih jawab politik lokal. Pengamatnya aja. Saya yang lokal. Karena saya yang orang lokal ya barangkali. Itu bisa saja terjadi secara faktual bahwa apakah itu saingannya pilkades atau apa dan sebagainya, tapi itu tidak bisa menjadi satu kesimpulan bahwa persoalan-persoalan di PTSL itu murni karena adanya permainan politik lokal itu. Artinya berbagai masalah lain pun bisa saja terjadi. Kalau pada konteks itu saya lebih ingin berbicara ayo berdemokrasi yang lebih dewasa, yang lebih matang di tingkat desa itu, supaya kita itu yang mau menyalonkan itu juga harus punya visi bahwa ingin desanya itu maju juga. Kalau sekarang kebetulan beliau-beliau ini belum sempat dapat kesempatan untuk ikut untuk memimpin, ya harus membesarkan partisipasinya untuk kemajuan desanya tetap. Saya pikir itu, sehingga tidak berlaku terus tumbuh yang namanya persaingan dan memanasnya politik lokal itu. Walaupun itu memang nggak bisa dihindari secara psikologis ya, itu pasti ada. Itu maksudnya pilkades? Nah, itu kan kalau bicara politik lokal itu politik lokalnya itu pilkades. Ditarik akar-akarnya itu kan lebih ke pilkades, lebih ke apakah pilkades yang dulu atau mungkin pilkades yang akan datang. Sekarang sudah kembang loh. Arahnya ke situ. Sekarang sudah kembang loh, sudah bukan lagi urusan pilkades. Nanti urusannya juga antara anggota dewan juga. Jadi makanya langsung boleh seperti itu. Tadi kalau saya itu aja sebenarnya, kita nggak perlu cari kambing hitam pada persoalan politik lokalnya, apalagi kita mencari kambing hitam pada persoalan penegakan hukumnya dan sebagainya. Enggak, kalau nggak ada kesempatan itu, APH pun tidak akan juga bermain-main untuk itu, karena itu juga pada kegiatan-kegiatan yang memungkinkan ada potensi-potensi kejadian seperti itu, pihak-pihak yang memungkinkan terkait dengan itu, penegakan hukumnya dan sebagainya, kalau perlu pada sosialisasi awalnya di tingkat kabupaten, tingkat kecamatan ini, mereka juga diajak bicara.
biar paham apa sih kesulitan mereka, sehingga mereka bisa mengarahkan sebelum mereka menangkap, misalnya begitu kan? Siap. Itu saya pikir Ya, penegasan, saya kepingin penegasan aja ke Gus Wawan. Soal apa tadi regulasi enggak, belum tentu juga. Sistem atau human error yang kemudian menjadikan masalah ini sampai menjerat para kepala desa. Kalau saya tidak berani bilang human error atau apa, beraninya bilang bahwa ini bertempur antara budaya, sistem, dan regulasi. Budaya ya kita hormat tamu, kita hormat minta tolong orang dan sebagainya. Sistemnya mengatakan tidak boleh, regulasinya bagaimana dengan keadaan ini belum pas lah ya, belum pas. Bukan nggak ngaturnya jelas nggak boleh gitu. Tapi harus ada aturan baru. Contoh seperti disampaikan Cak Kasmudin ini, senior saya ini, kalau bisa mengeluarkan regulasi khusus tentang 150, kenapa hari ini tidak mengeluarkan regulasi khusus lagi tentang hal yang lain? Ya, yang itu pertempuran antara budaya dan sistem. Supaya itu tadi tidak jadi pertempuran, tapi betul bisa kumpul ya, gitu ya. Bisa jadi solusi. Bisa jadi gitu. Atau juga menambah pendapatan di honorariumnya harus dikeluarkan karena mau capek malah. Baik, terima kasih. Ini sebenarnya masih asik tapi waktunya memang terbatas. Tapi saya akan beri kesempatan dulu ke narasumber kita ini untuk memberikan closing statementnya. Siapa dulu ini? Cak Kasmudin atau Gus Wawan? Terserah, malu Cak Kasmudin. Cak Kasmudin senior dulu ya. Nah, ini salah satu bentuk kearifan lokal loh ya. Iya. Senior itu tuwek. Saya sungkan sebenarnya mau ngomong gitu. Ya, saya pikir kembali pada alur pembicaraan tadi, hanya kita persingkat pada satu kalimat closing statementnya. Satu, berkaitan dengan program-program yang dipandang sulit di masyarakat, itu harapannya pemberdayaan terhadap para pelaksananya ini diperkuat betul. Kemudian sosialisasinya kepada masyarakat itu juga dipahamkan betul, nggak tahu bagaimana teknis dan mekanismenya. Kalau perlu libatkanlah banyak pihak yang insya Allah juga sing gak mata duiten dan sebagainya untuk bantu ngandani orang-orang ini bisa lebih gitu loh ya. Jadi sosialisasi pemberdayaan ini masih sangat penting dalam hal ini. Yang kedua juga ini tadi kita coba melalui Sidoarjo dengan berbagai contoh kasus yang ada itu kita tingkatkan berdiskusi titip pada Gus Wawan, nanti di tingkat kabupaten barangkali bisa mendiskusikan antar pihak untuk memberikan rekomendasi ke atas. Untuk memberi solusi terhadap ini, dan sebelumnya tentunya perlu asesmen kan di kepala desa itu sampai ada yang terjadi seperti itu aja gak cukup dah, misalnya begitu. Kalau gak cukup itu usulan kita seperti apa, misalnya begitu kan. Dan solusi pembiayaan secara tadi sharing tadi itu kita bangun dan sebagainya. Saya pikir itu yang paling akhir. Ayo tadi yang penguatan demokrasinya lebih kita kuatkan, juga transparansi, juga soal keuangan dan sebagainya. Kalau itu dibentuk panitia, otoritaskan betul pada panitia untuk mengelola terhadap hal itu. Nanti kalau sambat, biar Pak Kadesnya ini tinggal mendukung dan merekomendasi aja. Sampai bilang Pak Camat, sampai bilang Pak Dewan, karena ini Pak ini nggak cukup, yang ngomong biar pelaksananya. Ya. Jadi tidak terlalu setelah kita SK kemudian terus dikendalikan, nah jangan. Misalnya seperti itu. Oke. Saya pikir itulah. Gitu. Terima kasih, Gus Wawan, monggo. Siap. Pak Jokowi pernah bilang bahwa penegakan hukum itu bisa berjalan, tapi ada yang lebih berat yaitu pencegahan. Maka dalam hal ini saya sebagai Ketua Komisi A juga bersama teman-teman Komisi A yang lain insya Allah akan segera koordinasi dengan pihak-pihak yang lain bagaimana bisa supaya tidak terjadi hal semacam ini dari tingkat pencegahannya. Nah, semoga ada solusi. Nah, dari untuk Bapak-Bapak Kepala Desa atau Bapak Ibu Kepala Desa, perangkat dan panitia yang terlibat dalam pengurusan PTSL ini jangan menyerah. Program ini sangat bermanfaat, sangat dinantikan masyarakat. Sambil jalan mari kita cari solusi, tetapi juga harus dicatat jangan lengah karena menghadap banyak peraturan yang
menaungi program PTSL ini, sehingga ayo dicarikan solusi yang enak dan program tetap jalan. Terima kasih buat Mas Budi dan Delta News yang sudah mengundang kami. Baik, terima kasih Gus Wawan, terima kasih Cak Kasmuni. Terima kasih. Ini akan jadi pencerahan bagi banyak orang bahwa permasalahan memang akan selalu ada, tetapi bukan berarti tidak ada cara untuk menyelesaikan. Saya Pramono bersama seluruh kru Primetime mengucapkan terima kasih, dan kita akan ketemu dalam perbincangan kita berikutnya. Salam Indonesia. Terima kasih.